Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita dipertemukan pagi hari ini lagi untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu. Untuk itu, kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita ulang sekali lagi. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Baik, masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami hendak memulai ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi Bila Kau Senang. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha.
kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke depan, gerakan ke belakang. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha ha. Yes, dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita siapkan persembahannya, kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Dilipat baik-baik ya persembahannya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nia. Untuk itu kita angkat pujian. Pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Oke, shalom. Iya, selamat pagi semua anak-anak yang ada di rumah. Iya, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama lagi di pagi hari ini di ibadah sekolah minggu. Nah, kita semua telah bernyanyi untuk Tuhan, telah bersyukur kepada Tuhan, dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, semua sudah siap? Ya, siapkan Alkitabnya dan duduk manis ya sampai selesai cerita firman Tuhan. Oke, semua duduk yang baik. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu kepada kami.
pagi ini Tuhan, kami telah bernyanyi, kami telah bersyukur kepada Tuhan, dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami semua anak-anak-Mu, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar kami mengerti dan melakukannya. Tuhan, ini kami semua, kami sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, siapa yang mau masuk surga? Ya, tentunya semua kita pengen masuk ke surga. Saya juga loh. Iya, pengen sekali masuk ke surga. Nah, masuk surga ada syaratnya enggak? Iya, tentu ada. Iya, kita melalui jalan di mana-mana juga pasti ada syarat-syaratnya yang harus kita lakukan. Ada lampu merah, terus ada berbagai macam jalur, ya. Iya, jadi kita tidak asal sampai di tujuan. Oke, nah anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Iya, dia datang kepada Tuhan Yesus bikin apa? Iya, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia dari tempat itu dia berpikir bagaimana ya caranya untuk masuk ke surga. Nah, lekas-lekaslah dia menjumpai Yesus, dan ketika dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, dia mulai bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ya, ini gambarnya sang anak muda itu. Dia adalah seorang yang kaya raya. Wow, ternyata dia adalah orang yang memiliki harta yang banyak sekali. Iya, emasnya banyak, harta lainnya banyak, dan tentunya juga dia mempunyai rumah yang indah. Pasti dia mempunyai mobil, pasti dia mempunyai semua kekayaan yang indah. Nah, orang muda ini saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, anak-anak. Dia bilang apa coba? Iya, dia bertanya kepada Tuhan Yesus begini. Yesus, bagaimana sih caranya supaya saya bisa masuk surga? Iya, wah, pertanyaan yang bagus. Yesus bilang, lakukanlah perintah Tuhan. Wah, anak muda ini dia pikir, perintah apa ya yang harus aku lakukan untuk masuk surga? Ya, Yesus bilang, jika engkau mau masuk ke dalam surga, lakukanlah perintah Allah. Nah, anak muda ini dia pikir, kalau perintah itu saya sudah lakukan. Nah, Tuhan bilang, anak muda ini dia bilang, perintah apa itu tuh Yesus? Iya, dia bilang, perintah-perintah ini harus dilakukan. Iya, perintah apa saja anak-anak? Bisa dibaca? Iya, perintahnya yaitu jangan ada Allah lain. Iya, terus jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dan sampai kepada perintah yang ke-10. Ya, dari 10 perintah Tuhan atau hukum Musa. Nah, anak muda ini dia bilang apa? Anak muda ini dia bilang, Tuhan,
semua perintah itu saya sudah lakukan. Kira-kira masih ada enggak ya selain daripada itu? Nah, Yesus bilang kepada anak muda ini, katanya, pergilah, juallah semua hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. Nah, adik-adik, ini ada gambar orang miskin ya. Gambar orang miskin, peminta-peminta yang tidak punya apa-apa. Nah, Tuhan bilang kepada anak muda ini, pergilah, juallah hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. Iya, setelah dia jual supaya dia bisa mengasihi orang-orang yang tak punya apa-apa. Nah, mendengar itu, kira-kira anak muda ini dia senang atau sedih ya? Wah, ternyata anak muda ini dia galau. Iya, hatinya galau. Waduh, harta saya banyak gitu, saya mau jual. Iya, enggak mungkin dah. Iya, dia galau, dia mikir, akhirnya dia pergi dengan sedih. Anak muda itu dia tinggalkan tempat itu dan dia pergi dengan susah hati, dia sedih. Iya, kenapa dia bersedih? Karena Tuhan Yesus menyuruh menjual hartanya. Nah, ternyata anak muda ini datang kepada Tuhan Yesus itu dengan hati yang tidak sungguh-sungguh. Nah, akhirnya setelah Tuhan Yesus memberikan persyaratan, aturan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, pemuda ini dia menolak, ya, dia menolak untuk melakukan itu. Karena apa? Karena hatinya terpikat kepada harta bendanya. Iya, dia tidak rela bendanya dibagi-bagikan kepada orang yang tak punya. Iya, tadinya Yesus bilang, pergilah, juallah hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan kembalilah kepada saya dan mengikut saya. Nah, pemuda ini dia pergi dengan sedih hati. Dia menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus karena dia lebih memilih harta bendahnya daripada mau mengikut Yesus. Iya, memang hartanya amat banyak. Iya, dia rasa sedih kalau dia mau jual harta-hartanya ini. Nah, adik-adik yang kekasih, pada saat mau pergi sekolah minggu, iya, mau pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, masih berpikir untuk mau bermain, ambil HP dulu. Padahal sudah waktunya mau ibadah sekolah minggu, ambil HP dulu, main dulu, game-game dulu. Nah, akhirnya hatinya tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Iya, padahal ya Tuhan mau kita anak-anaknya datang kepadanya dengan sepenuh hati, datang kepada Tuhan Yesus dengan sukacita. Iya, datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur. Iya, kita ketika mau datang kepada Tuhan Yesus, tidak boleh pikiran kita melekat di benda-benda yang akan menghalangi kita datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, dari cerita si pemuda yang kaya yang mau datang, mau masuk kerajaan sorga, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, ya kita diajarkan supaya kita
tidak demikian adanya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang percaya, ya. Iya, firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk dapat mengasihi sesama kita, apalagi bagi sesama kita yang tidak punya apa-apa. Iya, Tuhan mau kita mengasihi mereka. Maka Yesus berkata kepada anak muda, iya, juallah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin. Nah, adik-adik juga mengajar kita supaya kita mau mengasihi orang-orang yang perlu dikasihi. Misalnya dia tidak punya makanan, ya kita bagikan makanan ketika kita memilikinya, ya. Atau apa saja yang dia butuhkan, kalau kita punya, ya kita berikan kepada yang membutuhkan. Ya, yang ketiga, ya Tuhan mengajarkan kita lewat firman-Nya ini untuk menjadi anak-anak yang rela memberi, ya, atau memberi dengan tulus, ya. Ya, bukan dengan pakai hitung-hitung, ya. Saya berikan kepada Kakak Nia supaya besok juga Kakak Nia kasih saya. Iya, tetapi kita mau memberi tanpa memperhitungkan balasannya. Ya, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi, memberi dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, adik-adik, ya yang diberkati Tuhan Yesus, dari firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengajarkan kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi saya, mengasihi adik-adik semuanya, ya. Bahkan sampai Yesus itu bukan hanya korbankan harta, tetapi dia korbankan dirinya. Ya, dia disiksa, dia mati, dia disalib sampai dia bisa bangkit kembali dan dia menebus salah kita, dosa kita, semua anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu mari kita percaya kepada Tuhan Yesus, datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, mari lakukan firman Tuhan mulai hari ini, saling mengasihi. Mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi kakak, adik, teman-teman dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, ya. Ya, jangan ada makanan atau kue, ya, mau untuk dirinya sendiri. Tuhan tidak suka seperti itu, tapi Tuhan mau kita supaya kita suka berbagi. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar dari orang kaya yang menolak untuk mengikuti perkataan Tuhan Yesus tadi, ya. Mari adik-adik selalu mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Sesuai dengan ada lagu yang berkata bahwa pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom. Nah, baik semua adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, ya. Oh ya, bacaan kita pada pagi hari ini dari Alkitab Perjanjian Baru dari Matius, ya, Matius pasal 19 ayat 16 sampai 28. Matius 19 ayat 16 sampai 28. Ya, judulnya yaitu orang muda yang kaya. Nah, adik-adik baca ya, dipelajari ya. Oke.
Ya, kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman kita. Semua yang ada di rumah ikut menghafal ayat ini ya. Dari Matius 19 ayatnya yang ke-26. Oke, silakan. Shalom teman-teman, di hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan kita, yaitu dari Matius 19 ayat 26. Yuk kita mengucapkannya bersama-sama. Matius 19 ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Terima kasih. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan, yang dibawakan oleh Kakak Nia untuk mengajarkan kita senantiasa mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Adik-adik, Kakak undang adik-adik untuk menyanyi bersama, Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu saya persilakan Kakak Nia untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Ya. Anak-anak semua, kita akan berdoa bersama ya. Ada yang mendoakan? Ada teman yang sakit? Atau orang tua? Iya, kita berdoa bersama-sama ya. Oke, lipat tangan, kita berdoa. 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-28. Tuhan, kami belajar dari firman Tuhan untuk mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kami mau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga diajarkan untuk mau saling mengasihi satu sama lain, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami juga diajarkan untuk mau saling memberi atau suka memberi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami mengucap syukur buat kasih-Mu, cintamu kepada kami semua anak-anak sekolah minggumu. Kami boleh dijaga, dilindungi sepanjang hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur buat semua yang kami boleh lakukan pada hari-hari yang kami lalui. Kami yang masih kecil boleh bermain, kami yang sudah sekolah boleh belajar, dan semua itu Tuhan menyertai kami. Kami juga bersyukur buat hari ulang tahun, buat teman-teman kami yang boleh mengalami
pertambahan umur. Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan, kami juga bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat setiap orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa, memohon cinta kasih Tuhan buat anak-anak sekolah minggu semua yang ada di semua tempat. Tuhan memelihara hidup mereka dan mau memanggil mereka untuk senantiasa mau datang kepada Tuhan Yesus, mau datang beribadah, bersekolah minggu, berdoa, dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Tuhan, kuatkan mereka kembali. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang masih kecil. Tuhan, Engkau pelihara mereka dalam permainan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Juga buat kami yang sudah sekolah, Tuhan, Engkau tuntun kami belajar dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami dalam pekerjaannya. Tuhan terus menolong mereka melakukan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan hari demi hari kebaikan-Mu kami alami. Kami bersyukur saat ini karena kami boleh melihat kuasa Tuhan, boleh memulihkan keadaan dunia, keadaan kota kami dipulihkan dari virus corona. Kami terus percaya Tuhan bahwa Engkau akan sanggup memulihkan secara total dari penyakit-penyakit yang ada, virus-virus yang ada ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh datang bersekolah minggu dengan tidak perlu ada rasa takut lagi terhadap virus corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari kami ke depan. Tuhan, Engkau terus menjaga memelihara hidup kami. Jauhkan kami dari segala gangguan, sakit penyakit, dan pencobaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kakak pengasuh yang boleh melayani pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati juga ibadah-ibadah sekolah minggu di masing-masing pos pelayanan. Tuhan memberkati semua anak-anak yang sedang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap rajin datang kepada Tuhan, rajin datang beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, dan rajin berdoa. Tuhan Yesus. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Kita menyanyi dengan penuh semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita akan berdoa menutup serangkaian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu dan kasih-Mu. Kami semua anak-anak-Mu yang telah beribadah sekolah minggu pada hari ini di rumah kita masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, berkati orang tua kami, berkati teman kami dari rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kita angkat pujian Mars Par. Aku anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin, amin. Adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom.